Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Kali ini hari Sabtu. Salah. Hari Kamis. Tanggal berapa nih? Tanggal 31 Juli 2025. Insya Allah saya akan melepas keberangkatan umroh 31 Juli. Nanti berangkat di jam 12 siang take off. Nah ini sekarang kita mau pelepasan dulu. Alhamdulillah ya, Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf ada travel. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa travelnya adalah Anamta Tour and Travel. Jadi pemirsa yang menonton video ini yang mau berangkat umroh atau haji bisa langsung daftar melalui travelnya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Insya Allah nyaman, aman, berkah. Anamta Tour and Travel. Nah kali ini Habib mau ajak antum-antum semuanya untuk mengikuti acara pelepasan. Begini, setiap bulan ada keberangkatan. Jadi hari ini keberangkatan ada 40 packs atau 40 orang umroh ya. Jadi antum-antum semuanya lagi mau cari travel umroh yang aman gimana ya, yang amanah seperti apa ya. Udah, nih Habib ajak nih travelnya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Insya Allah kan kita bisa aman, bisa nyaman karena memang travelnya Habib. Ya, kalau ada pertanyaan, Habib kapan berangkat? Nah, kalau Habib keberangkatan itu setiap tahun sekali. Nanti ada keberangkatan lagi bersama Habib, sudah bisa daftar dari sekarang. Itu tanggal di bulan Januari 2026. Januari 2026 itu keberangkatan Habib di 28.600.000. Pesawatnya pakai pesawat SV ya, Saudi Arabia. Atau kalau yang lebih murah ada pakai pesawat Lion di 26.900.000. Keberangkatannya bareng nanti dengan Habib ya. Dan antum-antum semuanya bisa daftar, bisa cek deskripsi di bawah, ada nomor teleponnya, ada websitenya Anamta Tour and Travel. Oke, kalau mau datang ke kantornya boleh. Berada di Jalan Cendrawasih, Ciputat, Tangsel. Itu kantor cabang Habib. Kalau pusatnya di Jakarta Selatan, di Tebet. Ya, di Tebetnya, tepatnya di mana? Tepatnya tuh Jalan Abdullah Syafi'i. Jalan Abdullah Syafi'i. Tebet, cek aja tuh di Maps juga ada Anamta Tour and Travel. Dan teman-teman semuanya ikutin terus kegiatan Habib hari ini, yaitu melepas jamaah umroh. Oke, lanjut ya. Di pojok. Sudah insya Allah. Tinggal 2 lagi. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau yang baru kenal silakan kenalan dan juga akan mendampingi Bapak Ibu semuanya sampai ke Tanah Suci pada rombongan hari ini, insya Allah ya. Udah semangat ya semuanya? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muhtaram wa mukarram guru kita Kiai Ahmad Abdul Jabbar, Allah bituli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula guru kita Kiai Haji Ahmad Yani, Allah bituli hayatih. Selalu kita doain guru-guru kita biar panjang umur, sehat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang terhormat Ibu
Maria dipegang selaku pimpinan daripada direksi Anam Tatur and Travel. Kita doakan Ibu Zahri Mahdi selaku direktur utama Anam Tatur and Travel. Mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula ini Presiden kita, Bapak Presiden Soekarno. Ya, kita doain sehat selalu untuk leader kita sehingga membawa kita semuanya dalam keadaan senang dan insya Allah barokah. Terutama yang sedang bahagia hari ini menjadi tamunya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu calon tamunya Allah semuanya. Apa kabar semuanya? Kumaha garamang? Saya kabeh alhamdulillah. Jadi yang sudah berangkat umroh ada? Apa semuanya baru pertama nih jamaah? Baru pertama semuanya. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu diizinkan bersama Anam Tatur and Travel. Habib di sini mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak selaku Ketua Dewan Penasehat Anam Tatur and Travel, mengucapkan jazakallah khair. Alhamdulillah, insyaallah tadi sudah dikasih tahu oleh Ibu Maria, Anam Tatur and Travel insyaallah akan memberikan pelayanan yang maksimal buat ibu-ibu. Ya, tapi kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita semuanya sekarang pengen jadi tamunya Allah. Sebelum kita mengihramkan daripada tubuh kita nanti, nah, tadi saya tanya-tanya ternyata dari Yalamlam niat umrahnya. Jadi yang laki-laki itu jangan sampai nggak kebawa ini apa namanya? Ihramnya, jangan ditaruh tas yang gede, repot. Ya, sudah mulai disiapkan. Ingat itu celana-celananya juga jangan sampai lupa. Kadang-kadang lupa. Ya, nah, karena keberangkatan itu kira-kira 9 jam kurang sudah bisa niat nanti dikasih tahu nanti Ustaz Soekarno atau Ustaz Omar kasih tahu kepada ibu-ibu semuanya bahwa sekarang harus niat umrah. Ya, mudah-mudahan dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebelum itu dari sekarang sudah mulai mengikhramkan hati kita juga. Banyak-banyak istighfar Bu. Minta maaf sama Allah. Kita ini makhluk manusia yang banyak salahnya, banyak dosanya. Kata Nabi, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu kadang-kadang ini banyak salah. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Alhamdulillah, terima kasih, bersyukur sama Allah dipanggil jadi tamu. Dari jutaan miliar umat Islam kita terpilih di antaranya untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tamunya bukan tamunya presiden Bu, ini jadi tamunya Allah Sang Pencipta. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu memang kata Nabi al-dhaif muhtaram. Tamu itu dihormati. Tapi tamu yang seperti apa juga dihormati. Kalau kita punya tamu datang ke rumah, tamunya akhlak, ada ketok pintu, ucap salam, itu bukanya juga senang, betul nggak? Iya nggak? Akhlak, adab, tutur katanya baik, nggak usah pakai dia omongin minta makan juga udah keluar makanan, minuman, betul nggak? Minumannya baru datang udah dapat air putih. Alhamdulillah. Udah sarapan apa belum? Oh udah, baru nyampe langsung nyarap ya. Nah, itu tamu baik namanya. Kita ngiram saya bukan temen enak. Oh, diterima disambut oleh Syahibul Bait yang punya rumah. Tapi kalau tamunya datang gedor-gedor pintu, tendang manja. Nah, kira-kira kita Syahibul Bait takut apa enggak? Takut. Kesel mana? Kesel. Nah, makanya jadilah kita pantaskan diri kita menjadi tamunya Allah. Makanya dalam Al-Quran kita harus jaga mulut kita. Nggak boleh fitnah, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal, ya, nggak boleh arafat. Apa itu fusuk? Berkata-kata kotor. Nggak boleh debat nggak boleh. Biasanya suami istri tuh
Ada aja debatnya. Istrinya mau ke masjid, suaminya mau ke masjid, istrinya mau belanja. Ribut dari situ. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Kenapa? Nah, makanya ingetin, harus ingetin sekarang sebelum berangkat. Ya kata Habib ingat, nggak boleh debat. Nanti umrohnya nggak mabrur. Ingat kalau lagi yang namanya manusia kadang-kadang selalu lupa. Oh iya benar. Jadi ingetin sama Habib, jangan sampai kita berkata-kata kotor. Udah debat nanti keluar kata-kata kotor. Nah itu baik-baik. Makanya dari sekarang nih, semuanya diingetin. Ya, Habib cuma mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salinglah kita mengingatkan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang. Kita ingetin. Ayo mulai sekarang sudah mulai baca istighfar, baca selawat, minta ampun, minta maaf. Kalau yang masih punya orang tua di rumah telepon, minta doa, minta maaf. Biar supaya bersih, ya, biar supaya menjadi tamunya Allah layak. Allah girang didatengin, udah dipanggil, terus berakhlak baik, bertutur kata baik. Kata Allah Ta'ala luar biasa ini tamunya aku, nanti insya Allah aku panggil lagi. Makanya orang kalau berangkat umroh sekali pasti berangkat lagi. Kalau jadi tamunya Allah yang berakhlak, yang beradab. Kalau Allah senang sama kita dipanggil lagi. Ini tamunya Masya Allah, bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa ngaji. Kata Allah luar biasa. Besok saya panggil lagi, berangkat haji insya Allah. Guru kita Kiai Omar Abdul Jabbar baru berangkat haji kemarin, dipanggil lagi sekarang. Ya, ini apa kenapa? Karena itu tadi berakhlak dan beradab. Saya tanya, kira-kira mau nggak dipanggil lagi? Nggak mau aja, berangkat juga belum. Luar biasa. Begitu memang. Belum berangkat aja udah mau lagi, apalagi yang udah berangkat pasti mau lagi. Kuncinya satu, jadilah tamu Allah yang berakhlak, beradab, kata-kata dijaga, jangan gerutu. Wah gerutu ayo kita nih memang manusia wajar dengan gerutu, tapi istighfar. Wah ini begini. Tadi kata Ibu Maria udah mulai diuji dari waktu aja. Kalau kita terima dengan lapang dada, insya Allah enak. Apapun yang terjadi, kita ikutin aja jalannya nanti. Insya Allah ada jalan keluarnya. Tapi kalau udah marah, capek. Selesainya juga belum tentu, betul nggak? Tapi kalau kita ini punya masalah, kita ada masalah sedikit kan kita tahu. Kita kalau punya masalah, jangan kita nyalahin Allah. Allah itu sang pencipta yang mengatur segalanya dan paham aturan yang luar biasa. Langit, bumi, bintang semuanya jalan atas porosnya masing-masing. Kullun yamshi fi falaki yasbahun. Siapa yang ngatur itu semuanya nggak tabrakan? Allah. Kita bisa ngatur nggak? Nggak bisa. Yang serumit itu aja Allah bisa atur, apalagi masalah kita diatur. Nah aturan Allah itu yang terbaik. Ketika kita ada masalah berarti aturan Allah untuk kita terima aja. Asal katanya kita lagi sakit nih, kita lagi sakit banget. Kalau kita terima sakit kita datang ke dokter. Kata dokter harus disuntik. Padahal kan disuntik sakit apa enggak? Karena kita yang nerima, pengen baik, diatur dah sama dokter, disuntik juga. Padahal disuntik itu sakit. Nah begitulah, tapi karena nerima, udah nyaman. Begitu juga masalah, kalau kita nerima, insya Allah cepat diselesaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat baiknya, lagi sakit disuntik. Tapi kalau lagi sakit marah-marahin dokter itu gimana? Begini. Ada baik-baik, capek iya. Begitu ya, mudah-mudahan sih dilancarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan dari 48 orang ini jadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu orang waliullah yang kita nggak tahu ya kan. Insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Nah intinya itu Habib ingetin, mulai diihramkan dulu hati kita dari sekarang, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini langsung menjadi tamunya Allah, langsung umrah. Tolong nanti diingatkan lagi Bapak Soekarno dan Ustadz yang ikut bahwa anak laki-laki dari disepakati ngambil mikotnya di halaman di atas pesawat. Mikotnya di atas pesawat. Hati-hati yang laki-laki, celana ini kadang-kadang suka lupa karena dalamnya masih dipakai aja. Nah ingetin itu
tolong nanti semuanya insya Allah petugas daripada Anamta akan mengingatkan. Kalau ibu-ibu sih udah alhamdulillah gampang. Yang penting mukanya nanti mulai dibuka, tidak ada bagian habis niat dibuka. Nah, apa-apa yang disuruh oleh leader atau ustaz dikerjakan. Mudah-mudahan dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah jadi tamunya Allah, kita menjadi tamunya Nabi. Enak kan? Nah, alhamdulillah. Makanya selawatnya jangan lupa. Baca selawat biar banyak. Kalau nanti di masjid haram baca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran di masjid haram. Jangan juga memaksakan diri juga. Oh, saya kata Habib harus ibadah. Makan kagak, istirahat kagak, sakit. Entar. Yang susah siapa? Pak Soekarno yang susah, pusing dia. Ya enggak? Tapi diatur waktunya, ibadah. Saling kompak dulu, karena sekarang udah menjadi satu keluarga besar. Udah nggak ada lagi Bekasi, udah nggak ada lagi Cinere, udah nggak ada lagi Palembang, udah nggak ada lagi yang namanya Boyolali. Semuanya satu bendera, yaitu Anamta. Paham? Siapa kita? Anamta. Kurang kompak. Siapa kita? Anamta. Baca semuanya biar kuat nih. Ada yang masih diem aja. Doain yang jawab nih, berangkat umrohnya berkali-kali. Siapa kita? Anamta. Apel. Semangat nih, luar biasa nih kalau semangat begini nih. Oh, luar biasa ini bisa 7 kali umroh nih. Udah ambil aja Mas Carlo 7 kali. Waduh, repot 7 kali. 3 kali aja empot-empotan. Aduh, Masya Allah nih, ada ibu siapa namanya ibu? Ibu? Nurani, berapa tahun? 70. Luar biasa, 70 tahun. Ya, yang 60 tahun, 50 tahun jangan kalah sama yang 70 tahun. Ya, alhamdulillah saya doain semuanya sehat-sehat. Dan biasanya walaupun sakit kalau jadi tamunya Allah jadi sembuh. Saya pengalaman juga. Pengalaman saya mau berangkat waktu itu awal pertama kali berangkat sama kayak ginjal. Saya kenapa sakit batu ginjal. Itu dicerita true story gitu. Ya, kalau ada yang sakit jangan takut. Ya, karena sakit batu ginjal. Mau berangkat besok ini kambuh. Sakit nggak kuat. Saya nggak kuat sakit ke rumah sakit. Dicek ternyata ada batu. Kata dokter bilang harus dioperasi. Dulu dioperasi belum di laser. Dulu 2009 dioperasi. Saya bilang saya besok berangkat. Dok, umroh tunda. Oh, gimana tunda orang berangkat? Kosasi harus dikasih. Ya nggak? Diberangkatin orang nggak bisa. Ya. Jadi gimana? Kata dokter, sudah saya kasih obat aja nih, obat rasa sakit. Ini jangan sampai sakit. Ya udah, Bismillah, saya minum. Di bandara berasa, ya Allah berasa lagi nih. Akhirnya apa? Saya minumin sampai di sana, sampai di Mekah. Saya yakin, saya minumin air Zam-Zam. Saya minumin terus baca. Kan Zam-Zam itu tergantung niatnya bu. Kalau niatnya mau kaya jadi kaya kan. Saya waktu itu niatnya satu, mau sembuh di sakitnya luar biasa. Oh, saya pengen sembuh gimana? Saya minumin. Ada jangan mau muntah-muntah tuh, sampai gak kuat udah minum. Akhirnya waktu itu kan saya ke Madinah dulu. Pas di Bir Ali mau ngambil mikot, saya kencing keluar batunya. Luar biasa. Kaget saya kristal itu kaget luar biasa. Udah, aku nggak berasa sakit. Selesai beres umrah. Saya cek lagi dong ke dokter. Cek dokter udah nggak ada. Nah itu makanya keyakinan. Dan itu bukan saya aja, beberapa jamaah saya begitu juga. Ya nggak. Bahkan sudah ada yang tanda tangan. Saya udah nggak berani, travel nggak berani apa yang berangkatin. Ya karena dokternya bilang jangan, tapi dia yakin, dia mau. Kalau gitu tanda tangan, kalau ada apa-apa nggak nyalain travel dia. Sampai di sono sehat. Nah makanya satu, jadi jangan takut. Ya Bismillah. Semuanya diberikan kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, nanti kalau sudah sampai Madinah, jadi tamunya Nabi Muhammad SAW, kirim salam sama Nabi. Bilang sama Nabi, waktu di Indonesia dilepas sama Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf daripada zuriyahnya Rasulullah SAW, kirim salam. Mudah-mudahan dari sekian banyak datang di situ bisa dilihat baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi ucapkan salam ya Rasulullah, nanti yang masuk apa Raudhah ataupun lewat kubahnya kubatul hadrah, salam. Mudah-mudahan dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi. Kalau di Mekah ya kita berakhlak dan beradab akan dipanggil lagi menjadi umrah. Begitu juga di Madinah, kita nggak boleh kita teriak-teriak. Wala tarfa sautakum fawqa sautin Nabi. Jangan kita mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi Muhammad. Jangan kita berkata kotor juga di depan makam Rasulullah SAW. Di hotel dimanapun itu adalah yaitu daerah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesan Habib, jangan ada yang niat gak bagus, jangan berkata kotor, semuanya istighfar. Insya Allah saya doakan menjadi umrah yang mabrurah, umrah yang makbulah. Pulang beres umrah, yang tadinya kurang rajin sholatnya tambah rajin sholatnya, yang sudah rajin makin rajin, yang gak pernah sedekah jadi sedekah, yang rezekinya seret jadi lancar. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada amalan. Mau amalan nggak gede-gede nih? Sedikit aja. Amalan ada sholawat, namanya sholawat Sayyidi Sadat. Ya, nanti mungkin di grupnya dikasih, umrah apa namanya salawat ini adalah salawat baginda Rasulullah SAW. Saya punya kakak sebelum meninggal dunia, ya 2 bulan 3 bulan sebelum meninggal dunia, beliau bilang sama saya, Habib Abdullah, saya tadi malam bermimpi Rasulullah SAW dan menyuruh membaca sholawat Sadat. Seperti apa, Bib? Allahumma sholli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat bika Muhammad al-aqra wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini salawat saya tanya manfaatnya apa? Banyak. Antum kalau mau rezekinya apa semua banyak. Tapi saya dengar salah satunya kalau meninggal nanti husnul khatimah. Ternyata luar biasa. Beliau meninggalnya di bulan puasa. Hari kedua bulan puasa, selesai tadarus, habis sholat duha, beliau meninggal. Salah satu amalannya banyak, tapi salah satu amalannya adalah membaca sholawat Sayyidi Sadat yang beliau bilang kalau antum lazimin ini, insya Allah meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi dibacanya di kota Madinah. Barang-barang ya ikutin Habib, baca sholawat ini nanti di grup dikasih grupnya, tolong Aiman dan kru Ananta dikirim, dibaca 11 kali aja setiap hari. Tapi kalau di sono kalau diperbanyak terserah, perbanyak ya. Nanti mudah-mudahan bisa bermimpi Rasulullah SAW. Bareng-bareng ya ikutin Habib ya. Allahumma sholli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu dibaca 11 kali. Mau di sana atau nanti pulang ya dibaca 11 kali, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah SWT. Itu aja dari Habib. Kalau ada apa-apa ya bisa bertanya nanti sama Pak Soekarno. Kalau ada masalah urusan agama bisa nanti di grup, ada nanti tanya ke Habib atau ada Ustaz Omar, semuanya insya Allah dilancarin. Pesan Habib, jangan terlalu takut. Umrah ini bukan ibadah yang menakutkan, tapi umrah ini adalah ibadah sebagai undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikutin arahan daripada Tulidan atau Mutawif di sana, insya Allah dilancarin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, barik lana fiman atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Ananda. Takbir. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak istighfar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Terima kasih. Selamat